Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Di video kali ini, saya akan coba membahas soal kebijakan gubernur terkait dengan masuk sekolah pukul 5 pagi. Seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai tuntas. Akhir-akhir ini ramai berita kebijakan seorang gubernur yang mewajibkan siswa masuk sekolah pukul 5.30 pagi. Kebijakan ini merupakan ide yang brilian ya menurut saya, terutama jika kebijakannya berdasarkan pada kebutuhan murid. Bagaimanapun, perbaikan kualitas proses belajar mestinya berpusat pada murid. Lagi pula, kebijakan ini tidak diterapkan untuk seluruh sekolah, melainkan hanya beberapa sekolah saja. Artinya, gubernur ini berniat menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah ya, jadi tidak menyeragamkan kebijakan pada semua sekolah. Namun sayang, melihat beberapa pemberitaan di media massa ya, gubernur ini tampak kelimpungan jika ditanya wartawan ya, terutama soal alasan dan data di balik kebijakannya ini. Jadi saya baca beritanya, jawabannya adalah Anda pikir saja sendiri atau Anda nanti saya masukkan ke kolam, kurang lebih responnya seperti itu. Nah, supaya kebijakan yang kontroversial ini tampak rasional dan supaya tampak mengenal baik karakter lingkungan suatu sekolah ya oleh para pemangku kebijakan, dan supaya ini yang membuat kebijakan tidak kebingungan lagi kalau ditanya soal kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi, saya coba kasih contekan bagaimana menjawabnya. Intinya adalah kebijakan yang dibuat ini mesti berbasis data. Perlahan saya akan coba jelaskan kenapa kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini mesti berbasis data. Karena kebijakan, program, atau kegiatan apapun ini akan sulit berdampak kepada peningkatan mutu yang jika dilakukan ini tidak sesuai dengan data masalah yang dihadapi. Kebijakan yang dibuat ini biasanya akan sia-sia ya jika yang pertama, analisis kondisi atau kinerja saat ini tidak benar atau data atau laporannya ini tidak valid. Yang kedua adalah cara mengidentifikasi masalahnya ini tidak sesuai sasaran. Di analisisnya ini tidak sampai ke akar masalah. Yang ketiga, perencanaannya tidak berdampak pada peningkatan mutu melainkan pada agenda lain. Misal ada politik kepentingan yang tidak relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan misalnya. Yang keempat adalah program kegiatan dan pengadaan misalnya terkait fasilitas ini tidak berdampak pada peningkatan mutu. Biasanya ini dikarenakan karena tidak berpihak pada murid, melainkan berpihak pada pemegang proyek ya atau tender. Yang kelima adalah dampak kegiatannya ini tidak dimonitoring dan dievaluasi. Nah, semoga kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 itu ya semoga bisa berhasil ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan lainnya. Karena intervensi kebijakan untuk peningkatan layanan mutu pendidikan ini sangat penting berbasis data, maka setiap kebijakannya bisa mengoptimalkan evaluasi sistem pendidikan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Di sana telah sangat jelas ya
dituliskan ya bagaimana mutu pendidikan kita. Nah, evaluasi pendidikan ini bisa menggunakan data profil pendidikan sebagai laporan yang komprehensif dari layanan pendidikan. Profil pendidikan ini bersumber dari data asesmen nasional, analisis data satuan pendidikan, GTK, Dapodi, platform digital, guru, dan kepala sekolah, dan lain-lain. Jadi kalau gubernur atau para pemangku kebijakan ini lupa atau belum lihat profil pendidikannya, saya sarankan segera lihat profil pendidikan dari sekolah yang sedang diterapkan ya, kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi itu ya. Lalu kalau masih bingung bagaimana cara mengevaluasi profil pendidikan itu, oke, saya akan bahas berikut ini ya. Profil pendidikan yang perlu dievaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan ini terdiri atas 5 dimensi. Pertama adalah dimensi A. Dimensi A ini terkait mutu dan relevansi hasil belajar murid ya. Di dalamnya ada capaian hasil belajar ya, bagaimana pembelajaran muridnya, bagaimana perkembangan sosial, emosional, dan fisik dari muridnya. Lalu mutu hasil belajar muridnya bagaimana, kemampuan literasinya bagaimana, kemampuan numerasinya seperti apa, lalu juga karakter muridnya seperti apa. Atau kalau SMK, ini mutu lulusannya, penyerapannya bagaimana, pendapatannya seperti apa, lalu kompetensinya bagaimana. Yang kedua adalah dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini di dalamnya mencakup bagaimana kesenjangan mutu hasil belajarnya, masih senjang atau tidak. Lalu akses peserta didiknya seperti apa, ya, akses internet, transportasi, dan lain-lainnya. Ya. Nah, dimensi A dan B ini merupakan aspek output, luaran, yakni kualitas capaian pembelajaran siswa. Jadi aspek A dan B ini dilihat apa kira-kira yang bermasalah. Ya. Lalu setelah dilihat, maka yang perlu dilihat lagi adalah aspek lainnya. Aspek selanjutnya adalah aspek proses. Nah, aspek proses ini di dalamnya ada dimensi D. Ya, dimensi D ini adalah mutu dan relevansi pembelajarannya. Ya, di dalamnya bisa dilihat bagaimana kualitas pembelajarannya selama ini. Lalu refleksi dan perbaikan pembelajarannya seperti apa? Kepemimpinan instruksionalnya bagaimana? Pemanfaatan TIK untuk pembelajarannya sudah sejauh apa? Efektif atau tidak? Iklim keamanan sekolahnya bagaimana? Iklim kebinekaan dan inklusivitas di sekolahnya bagaimana? Lalu link and match dengan dunia kerja seperti apa? Nah, dimensi D ini merupakan aspek proses ya, kualitas proses belajar siswa. Nah, kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 ini sebenarnya menyasar dimensi D. Yang jadi pertanyaannya adalah output, luaran yang bermasalah yang seperti apa ya, yang ada di dimensi A dan B tadi. Tapi juga untuk solusinya tidak hanya menyasar dari prosesnya, ya, dari dimensi D-nya, tapi yang awal perlu diperhatikan adalah dimensi C dan E, di mana dimensi C dan E ini masuk pada aspek inputnya. Jadi inputnya perlu dilihat dulu, ya. Apa itu dimensi C dan E? Dimensi C ini terkait dengan kompetensi dan kinerja GTK-nya seperti apa, ya.
Di dalamnya kompetensi GTK dan pengembangannya bagaimana, ya, itu dilihat. Lalu jumlah dan kinerja GTK sebagai penggerak dalam dunia pendidikannya bagaimana. Kinerja administratif GTK-nya seperti apa, akuntabel atau transparan atau bagaimana, ya. Pemerataan distribusi gurunya seperti apa. Dan ini menjadi penting, ya. Pemenuhan kebutuhan gurunya bagaimana, sudah sejahtera atau belum, gitu ya. Lalu dimensi E, ya. Dimensi E ini terkait dengan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Lihat di dalamnya bagaimana partisipasi warga sekolahnya, bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutunya, bagaimana pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggarannya, sudah digitalisasi atau belum misalnya, ya. Lalu bagaimana proporsi APBD, ya, untuk pendidikannya. Nah, dimensi C dan E ini merupakan aspek input, ya, kualitas sumber daya manusia dan sekolahnya. Nah, cara mengolah data itu adalah terlebih dahulu, ya tadi soroti dulu outputnya apa yang bermasalah, lalu soroti juga aspek inputnya tadi, kualitas sumber daya manusia dan sekolahnya seperti apa yang ada di dimensi C dan E. Kemudian lihat prosesnya, yakni tadi kualitas proses belajar siswanya bagaimana, itu ada di dimensi D, ya. Nah, kedua aspek itulah yang akan memengaruhi aspek output, ya, kualitas capaian pembelajaran siswa. Nah, saya ulangi lagi, kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi ini menyasar pada aspek proses tadi, dimensi D tadi. Sebelum ke aspek ini, ya, yakni kualitas proses belajar siswa atau dimensi D ini, mestinya dievaluasi dulu, ya, data aspek inputnya, dimensi C dan E-nya. Kompetensi dan kinerja GTK-nya seperti apa? Kompetensi jumlah dan kinerja GTK-nya bagaimana? Kinerja administratif GTK-nya seperti apa? Pemenuhan kebutuhan gurunya seperti apa? Sudah sejahtera atau belum? Lalu juga dilihat aspek outputnya, sebenarnya yang bermasalah selama ini apa, gitu ya. Nah, di berita itu saya menemukan bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 pagi adalah untuk meningkatkan, ya, untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja. Nah, problemnya adalah apakah outputnya demikian di sekolah itu? Apakah luarannya memang siswa itu malas atau kerjanya buruk atau seperti apa? Kalau datanya demikian, tentu bisa jadi relevan kebijakan itu, meskipun banyak cara, ya, untuk meningkatkan etos kerja. Tapi kalau misalnya aspek outputnya atau dimensi A dan B-nya tidak menunjukkan bahwa etos kerja siswa di sebuah sekolah itu rendah misalnya, ya, atau disiplinnya buruk, ya, maka tidak relevan, ya, membuat kebijakan bahwa murid masuk sekolah pukul 5.30. Lebih baik lihat output lainnya yang masih bermasalah, gitu ya. Lalu setelah terlihat outputnya yang bermasalah, ya, capaian pembelajaran dari siswa ya ada yang bermasalah. Sekali lagi, tidak hanya menyasar pada proses, tidak menyasar pada dimensi D-nya, tapi juga lihat dimensi C dan E-nya, inputnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya inputnya sesuai dengan yang akan diperbaiki dari outputnya, maka inputnya ini, ya, perlu dibenahi terlebih dahulu.
gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi jangan lompat logikanya gitu ya. Jadi kalau mau mengevaluasi outputnya, maka yang disasar jangan prosesnya, tapi juga inputnya juga harus disoroti. Ya. Aspek dari input ini tadi adalah dimensi C dan E ya. Jadi sekali lagi di dalamnya terkait dengan kompetensi dan kinerja dari GTK-nya. Kompetensi GTK-nya ini seperti apa? Ya, sudah mumpuni atau belum? Kinerja administratif GTK-nya seperti apa? Pemerataan distribusi gurunya seperti apa? Pemenuhan kebutuhan gurunya ini sudah optimal atau belum? Sudah sejahtera atau belum? Kalau ininya diabaikan ya, prosesnya mau misalnya masuk sekolah jam 5.30 pagi atau jam 2 subuh dini hari gitu ya, itu diragukan akan menghasilkan output yang baik ya. Karena apa? Karena dimensi C dan E-nya diabaikan. Tadi dimensi E-nya adalah misalnya partisipasi warga sekolahnya bagaimana. Kalau misalnya sudah berkolaborasi dengan sangat baik semua warga sekolah, maka segala kebijakan di dalam proses ini mungkin bisa mudah terjadi ya, dan menghasilkan output yang diinginkan ya. Nah, jadi dilihat juga ya pemanfaatan TIK-nya di sekolah seperti apa, aksesnya bagi pelajar seperti apa gitu ya. Saya kira itu ya. Ya sekarang tinggal diotak-atik aja datanya ya. Kalau misalnya ternyata kebijakan dari masuk sekolah jam 5.30 pagi tidak sesuai misalnya dengan outputnya, atau juga tidak sesuai dengan prosesnya dan tidak sesuai dengan inputnya, ya tinggal diotak-atik aja data-data itu ya. Tapi setidaknya saya ingatkan bahwa ya, untuk menghasilkan output yang baik, yang perlu disoroti adalah tentu aspek mana di output itu yang bermasalah, dan kemudian lihat pertama inputnya dulu ya, sumber daya manusianya seperti apa, sekolahnya seperti apa, lalu yang kedua baru bicara soal prosesnya bagaimana. Demikian pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.